Tapi ada yang paling bangsat nih, seumpama si Dedi. Kenapa? Dia musyrik. Jadi antara tiga ini aja yang paling ringan kebangsaan siapa? Paham? Ketika seorang itu menyebut orang lain dengan sebutan bangsat, maka ya dialah sebenarnya bangsatnya yang asli, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih bicara terkait Kang Deddy Mulyadi, teman-teman. Ini kaitannya dengan Bahar Smith, yang mana ada satu videonya Bahar Smith di depan para jamaahnya dengan terang-terangan menyebut Kang Deddy Mulyadi itu dengan sebutan bangsat, teman-teman. Bayangkan ya, sekelas Bahar Smith nyebut Kang Deddy Mulyadi itu bangsat. Tak cukup dengan sebutan bangsat saja, teman-teman, tapi disebut juga Kang Deddy Mulyadi dengan sebutan pelaku musyrik, teman-teman. Ya, kita sudah simak ya, Habib Rizik juga menyebutnya seperti itu, akan menjadikan Jawa Barat sebagai kota berhala, teman-teman. Nanti kita akan buktikan siapa sebenarnya yang bangsat asli dan siapa sebenarnya pelaku kemusyrikan itu sendiri, teman-teman. Ya, meskipun ya tanpa kita harus buktikan siapa bangsat aslinya, teman-teman, kalian sudah tahu, teman-teman. Ketika seorang itu menyebut orang lain dengan sebutan bangsat, maka ya dialah sebenarnya bangsatnya yang asli, teman-teman. Lebih-lebih ya video Bahar Smith kan kalian sudah tonton semua. Bayangkan di panggung ceramah ya mencaci maki orang lain, menyebut dengan kata-kata binatang, babi, anjing, bangsat, monyet, ya provokasi umat, adu domba, teman-teman. Jadi itu sudah membuktikan bahwa ya dialah sebenarnya bangsatnya yang asli ya, teman-teman. Toib, kita simak videonya, teman-teman, seperti apa Bahar Smith dengan lantang menyebut Kang Deddy Mulyadi itu bangsat dan pelaku kesyirikan, teman-teman ya. Ini dia videonya. Jikalau ada empat, anggaplah empat-empatnya ini bangsat. Tapi ada yang paling bangsat nih, seumpama si Dedi. Kenapa? Dia musyrik dan menambah kemusyrikannya. Mending kalau musyrik sama dirinya sendiri, berarti jangan lebih. Tapi antara tiga ini aja yang paling ringan kebangsaan siapa? Paham? Paham? Nah, begitu pun pemilihan bupati. Ada berapa di sini? Empat juga. Nah, lihat dari empat tadi nih, yang meneruskan perjuangan Deddy untuk membawa kemusyrikan, menyebarkan kemusyrikan, atau tetap mempertahankan kemusyrikan di Purwakarta, yang mana? Berarti jangan jadi. Ini jelas video sebelum Kang Deddy Mulyadi resmi menjabat sebagai gubernur, teman-teman ya. Jadi si Bahar Smith menjelaskan kepada jamaahnya, misalkan nih ada 4 calon gubernur, yang mana keempat-empatnya ini misalkan bangsat semua, dan ada di antara keempat ini salah satunya yang paling bangsat. Lalu contohnya adalah Kang Deddy Mulyadi, teman-teman. Ya, sekarang ya, meskipun dia hanya memberikan contoh atau perumpamaan, teman-teman, tapi kan kita tahu memang Bahar Smith ini ya punya kebencian secara khusus kepada Kang Deddy Mulyadi ini. Ya, jadi ini cara-cara terselubung. Sebenarnya dia ingin menghina dengan terang-terangan Kang Deddy Mulyadi ini, teman-teman. Akan tetapi dibuatkanlah seakan-akan ini sekedar contoh saja, teman-teman. Dan sekali lagi kita tidak perlu membuktikan siapa manusia yang paling bangsat, teman-teman. Tentu ya kalian sudah paham konsepnya. Ketika ada orang ya menghina orang lain dengan kata-kata bangsat, lebih-lebih ya kata-kata tersebut sama sekali tidak terbukti kebangsatan orang tersebut, teman-teman, maka dialah sebenarnya manusia yang paling bangsat. Dan tentu track record dari Bahar Smith kan kita sama-sama sudah simak, teman-teman ya. Ngakunya cucu Nabi ya, disematkan label seorang penceramah, seorang dai. Tapi mulutnya, teman-teman, subhanallah ya, preman juga saya ngelihat enggak seperti ini, teman-teman. Preman ya wajar, namanya juga preman, bermulut kasar, teman-teman. Dan biasanya ya itu di pinggir-pinggir jalan, di terminal, teman-teman. Tapi ini, teman-teman, si Bahar Smith ini di panggung ceramah, yang mana semestinya di situ disampaikan tentang ilmu agama, tapi apa yang kalian lihat, teman-teman ya, majelisnya si Bahar Smith ini rasanya seperti majelis preman, teman-teman. Ya, orang yang nggak sepaham dengannya dicaci maki dengan sebutan binatang, ya. Para pejabat tak lepas dari hinaannya, teman-teman. Kemudian para kiai, para ustadz, bahkan termasuk para habib-habib golongannya sendiri yang tidak sepaham dengannya, teman-teman, dibinatang-binatangkan. Maka itu sudah sebagai bukti ya, teman-teman,
ketika seorang itu menyebut orang lain dengan kata-kata binatang, caci maki, hinaan, maka sesungguhnya dialah manusia terhina. Dialah sesungguhnya manusia bangsat itu sendiri, teman-teman. Baik, sekarang kita buktikan ya tuduhan kedua Bahar Smith yang menyebut Kang Deddy Mulyadi tersebut adalah sebagai pelaku kemusyrikan, teman-teman. Kita tunjukkan bukti-bukti dari video para Habib-Habib yang jelas mengajarkan kesyirikan, teman-teman. Baik, ini video yang pertama, teman-teman. Kalau ada permasalahan di segala apapun, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bilang, maka hendaknya kalian berziarah ke kuburan. Dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Subhanallah. Gitulah. Ini jelas kesyirikan nyata, teman-teman. Mana komentar Bahar Smith? Ya, apa tidak pernah melihat video ini? Ya, jelas-jelas Habib tersebut, Habib Abdullah Al-Haddad, teman-teman, pernah berpesan sebelum dia meninggal dunia, mungkin kepada para muhibbinnya, para jamaahnya, para murid-muridnya, teman-teman. Kalau kalian memiliki permasalahan, maka datangilah kuburan-kuburan. Karena kuburan kami, kata Habib Abdullah Al-Haddad tersebut, bisa menyelesaikan segala permasalahan. Ini artinya Habib tersebut, teman-teman, menyuruh orang ketika ada kesulitan, ada hajat, teman-teman, ya, datang ke kuburan untuk meminta melalui si penghuni kubur yang selama ini dikatakan oleh orang-orang sebagai tawassul, teman-teman. Ya, padahal itu bukan tawassul. Ya, tawassul kok kepada orang yang sudah mati. Sedangkan orang yang sudah mati, teman-teman, ya, bagaimana mau mengurus orang lain, membantu orang lain, sedangkan membantu dirinya sendiri saja tidak bisa. Karena orang yang sudah mati, teman-teman, ya, tugasnya hanya menerima balasan atas apa yang pernah dia lakukan selama dia hidup di dunia. Oh, ini ya orang yang punya hajat, keinginan, teman-teman, disuruh datang ke kuburan, ya, agar segala permasalahan hajatnya terselesaikan. Ini jelas kesyirikan nyata. Mana Bahar Smith pernah nggak dia mengomentari hal-hal seperti ini yang ada di kelompoknya sendiri, teman-teman? Ya, subhanallah. Ini hanya sekedar menuduh orang lain tanpa bukti, teman-teman. Kang Deddy Mulyadi dituduh sebagai pelaku kemusyrikan. Bahkan Pak Rizik Syihab juga menyebut bahwa Deddy Mulyadi ini kalau jadi gubernur maka akan menjadikan Jawa Barat sebagai kota berhala. Ya, tunjukkan dulu buktinya, fakta-faktanya. Kalau memang terbukti Pak Deddy Mulyadi tersebut menyebarkan ajaran kesyirikan, mengajak untuk menyembah, mengagung-agungkan berhala, teman-teman, saya juga akan menghantam beliau, teman-teman, ya, dengan narasi-narasi melalui media sosial, ya. Tapi gimana, teman-teman? Gimana kita mau mengatakan Pak Deddy Mulyadi itu sebagai pelaku kesyirikan, teman-teman, sedangkan buktinya nggak ada, hanya tuduhan-tuduhan saja. Lah, ini Bahar Smith bagaimana ini? Dengan kelompoknya sendiri yang jelas melakukan kesyirikan nyata, teman-teman, ngajak umat minta-minta di kuburan, bukan meminta kepada Allah Azza wa Jalla, bukan bertawasul melalui orang yang masih hidup, teman-teman. Justru mengajak umat untuk meminta kepada mereka yang sudah mati, datangi kuburan-kuburan kami, maka segala permasalahan kalian akan terselesaikan. Subhanallah, teman-teman. Baik. Ini video yang kedua yang sudah sering, teman-teman, ya, diposting di banyak channel terkait ada para muhibbin yang meminta duit kertas merah-merah yang halus-halus di salah satu kuburan Habib. Coba kalian simak, teman-teman. Ya kudus sahilana bil fulus kertas merah yang halus-halus bil berkati Habib Ahmad bin Thalib al-Atas ya Rabbana. Ya kudus sahilana bil fulus kertas merah yang halus-halus bil berkati Habib Ahmad bin Thalib al-Atas ya Rabbana. Ya kudus sahilana bil fulus kertas merah yang halus-halus bil berkati Habib Ahmad bin Thalib al-Atas ya Rabbana. Ya kudus sahilana bil fulus kertas merah yang halus-halus bil berkati Habib Ahmad bin Thalib al-Atas. Al-Fatihah. Coba, teman-teman, ini ajaran siapa? Kok ada ritual-ritual seperti ini di kuburan? Ya Rabbana ya Qudus sahilana bil fulus, kertas merah yang halus-halus. Kemudian menyebutkan nama si penghuni kubur, teman-teman, Habib Ahmad bin Thahir al-Atas kalau tidak salah. Coba, teman-teman, meskipun dia awali dengan kata ya Rabbana ya Qudus, artinya, teman-teman, ya, dia seakan-akan meminta kepada Allah Azza wa Jalla,
melalui wasilah si penghuni kubur ini, Habib Ahmad bin Thohir Alatos, teman-teman. Ini tetap saja kesyirikan, teman-teman. Ya, mana Bahar Smith? Ya, mana Habib Rizik Syihab? Ya, kok tidak pernah ya kita lihat videonya mengkritik hal-hal seperti ini, amalan-amalan yang ada di kelompoknya sendiri. Bayangkan minta duit, teman-teman, kertas merah yang halus-halus, mungkin ya pecahan ratusan ribu, mungkin ini maksudnya, teman-teman, minta di kuburan, minta melalui orang yang sudah mati. Ini gimana konsepnya, teman-teman? Ya, orang yang sudah mati ketika dia meninggal dunia, teman-teman, yang memandikan orang hidup, ya, yang membersihkan tubuhnya orang hidup, yang mengkafani orang hidup, yang mengantar jenazahnya sampai dengan kuburan orang hidup. Kok setelah mati didatangi kemudian dijadikan wasilah atau sarana untuk meminta? Dan ini jelas-jelas, teman-teman, ya, meminta duit. Bayangkan ya, ya Allah, kertas merah yang halus-halus. Subhanallah, ya. Kemana ini Bahar Smith yang berteriak-teriak, ya, Pak Deddy Mulyadi itu pelaku kesyirikan, ya, akan menjadikan Jawa Barat sebagai kota berhala. Lah ini ya, di golongan kalian sendiri ini banyak hal-hal yang seperti ini. Kalau kita ungkap semuanya, teman-teman, ya tentu durasinya akan semakin panjang, ya. Ada lagi tuh, ya, Habib Idrus Al-Idrus, ya, juga mengajarkan kesyirikan dengan cara menaruh foto para habaib. Kemudian dia memberikan contoh, ada orang kafir Cina di rumahnya, yang mana di rumahnya tersebut ada dia buat tempat khusus untuk berkholwat, teman-teman, bersendirian, dan di situ disimpan foto Habib Umar dengan ukuran yang sangat besar. Ketika orang kafir tersebut katanya ada permasalahan, ya, ada kesusahan, ada kesulitan, maka dia masuk ke kamar kholwatnya, yang mana di situ ada foto Habib Umar Al-Hafiz. Kemudian dia meminta di situ, ya, melalui wasilah foto Habib Umar. Ketika dia keluar dari kamar kholwatnya, teman-teman, maka dia langsung mendapatkan solusi, ya, atas segala permasalahannya. Ini kan isyarat, teman-teman, dari Habib tersebut bahwa orang kafir saja, ya, menjadikan foto Habib Umar sebagai sarana untuk meminta agar terselesaikan segala permasalahan. Lalu kenapa kalian yang beragama Islam tidak melakukan itu? Ini kan jelas ajakan berbuat kesyirikan, teman-teman. Mana Bahar Smith, ya? Mana Pak Rizik Syihab? Apa iya beliau-beliau ini tidak pernah melihat fakta-fakta yang ada di golongannya sendiri, teman-teman, yang melakukan kesyirikan, melakukan perbuatan kemusyrikan, teman-teman, ya? Jadi ini apa ya perumpamaannya, teman-teman? Gajah di pelupuk mata nggak terlihat, teman-teman. Subhanallah, ya. Dia yang melakukan kesyirikan nuduh orang lain berbuat kesyirikan, ya. Dia sendiri yang bermulut bangsat, teman-teman, tapi nyebut orang lain dengan sebutan bangsat. Ya Allah, teman-teman, ya. Ya silahkanlah kalian berpikir, teman-teman, ya. Dan ya sebenarnya ya gimana ya, nggak sulit untuk kita membandingkan antara Kang Deddy Mulyadi dengan Bahar Smith ini. Ya, orang yang paling bodoh saja mungkin, teman-teman, ya, setelah melihat ya video-video mereka kemudian membandingkan, ya langsung paham siapa bangsat aslinya, siapa pelaku kesyirikan aslinya, teman-teman, ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita share di video kali ini. Semoga ada manfaatnya, teman-teman. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.